Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusuf Al-Farizi dengan NPM 1910-320-10-8. Ingin mengevaluasi materi-materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman semua. Yang pertama itu pengertian kedudukan dan sumber-sumber FI. Pengertian filsafat pendidikan Islam ini adalah filosofi tentang pendidikan untuk menjawab masalah-masalah pendidikan dengan cara mendalam dan menyeluruh berdasarkan Al-Quran dan hadis. Filsafat bukan ilmu yang harus dihindari. Filsafat adalah ilmu yang mendorong kita untuk berpikir secara kritis dan jawaban yang mutlak. Filsafat ini dalam arti filosofis merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Dan kedudukannya dari filsafat ini adalah memiliki kedudukan sebagai bagian dari filsafat terapan. Analisa kedudukan filsafat dengan melihat pandangan dari sudut ilmu filsafat disebut dengan pandangan linear mengenai filsafat pendidikan Islam. Maksudnya berusaha mengaplikasikan pemikiran filsafat untuk membahas masalah pendidikan Islam. Dengan berpijak kepada pandangan linear tersebut, maka pembahasan filsafat pendidikan Islam diarahkan kepada pembahasan tentang aliran-aliran dalam filsafat yang dihubungkan dengan pendidikan Islam. Kemudian sumber-sumbernya ada dua, sumber normatif dan sumber filosofis. Sumber normatif ini memiliki tiga, yaitu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sedangkan sumber filosofis yang ini adalah bersumber dari akal, intuisi, ilham, dan wahyu. Selanjutnya, ruang lingkup, urgensi, dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu seperti juga ruang lingkup yang terdapat pada filsafat secara umum yang meliputi kosmologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Urgensinya, yang pertama, dapat membantu para pendidik dan aktivis kependidikan untuk memahami berbagai persoalan mendasar tentang pendidikan. Yang kedua, memungkinkan bagi para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik dan memilih berbagai tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan pendidikan. Yang ketiga, untuk membekali para pendidik dan aktivis pendidikan dalam berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan hidup dalam kaitannya dengan pendidikan. Dan yang terakhir, untuk memberi bimbingan dalam mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten dan mengembangkan berbagai program pendidikan yang berhubungan secara negara secara khusus dan global secara umum. Fungsinya ini, fungsi filsafat pendidikan Islam ini sebagai ilmu. Pendidikan Islam bertugas untuk memberikan penganalisaan secara mendalam dan terinci tentang problema-problema yang pendidikan sampai kepada penyelesaian. Atau dapat disimpulkan bahwa pada intinya filsafat pendidikan Islam ini merupakan pegangan dan pedoman yang dapat dijadikan landasan filsafat bagi pelaksanaan pendidikan Islam dalam rangka upaya untuk menganalisis generasi baru yang terdidik dan kepribadian Muslim, di mana seluruh perilaku hidupnya menjadi dijiwai oleh ajaran Islam. Selanjutnya, pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Ada beberapa istilah yang mempunyai arti yang hampir sama dengan menunjukkan tujuan yang dengan pendekatannya, yaitu dari theoretical framework, conceptual framework, approach, perspective, point of view atau sudut pandang, dan paradigma. Semua istilah ini bisa diartikan sebagai cara memandang dan menjelaskan gejala atau peristiwa. Menurut Khairuddin Nasution, tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan masih diperdebatkan dan melahirkan dua kelompok besar. Yang pertama, dan masih bisa dibagi dua, berarti dipandang atau dihampiri dengan cara menghampiri atau memandang fenomena budaya dan sosial. Kalau dipandang dengan pendekatan menjadi paradigma, sedangkan cara memandang atau menghampiri pendekatan menjadi perspektif atau sudut pandang. Dan yang kedua, pendekatan berarti disiplin ilmu. Maka ketika disebut studi Islam dengan pendekatan sosiologi, sama artinya dengan mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologi. Konsekuensinya, pendekatan di sini menggunakan teori atau teori dari disiplin ilmu yang dijadikan untuk pendekatan. Modernisasi pendidikan Islam. Modernisasi atau berkembangnya kurikulum yang meliputi pengetahuan umum dan keunggulan metodologi untuk mencapai tujuan yang sama. Pendidikan Islam ini di Indonesia dimulai pada tahun 1931
Pada saat itu kelihatan pengaruh Darul Ulum Mahmud atau disebut Mahmud Yunus sangat besar. Kurikulum pendidikan Islam ini semenjak masuknya pengetahuan umum telah membawa hasil yang positif dengan dalam lapangan kerja dan pemahaman kaum muslimin di Indonesia terhadap Islam. Selanjutnya demokratisasi pendidikan menuju pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat ini merupakan pendidikan yang sebagian besar keputusan pendidikannya ditentukan oleh masyarakat, mulai dari masalah input, proses, dan output pendidikan hingga masalah pendanaan. Sebuah model yang dapat dijadikan contoh bagi pendidikan berbasis masyarakat adalah lembaga pesantren yang memiliki kurikulum sendiri, mengusahakan pendanaan sendiri, dan melayani kebutuhan masyarakat sendiri. Sayangnya tidak semua pesantren mampu melakukan hal itu. Konsep pendidikan berbasis masyarakat ini kiranya merupakan hal yang urgent untuk melakukan dalam rangka demokratisasi pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perjuangan politik menuju transformasi sosial. Pendidikan berbasis masyarakat ini merupakan juga bagian dari agenda pedagogik kritis yang senantiasa berupaya membebaskan pendidikan dari belenggu kekuasaan. Manakala pendidikan tersebut telah terbebas dari dominasi dan hegemoni kekuasaan, itu berarti demokratisasi pendidikan dapat diwujudkan. Selanjutnya, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ini adalah sesuatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh, membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural ini juga didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam, sebenarnya tidak membedakan etnik, ras, dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam juga pendidikan multikultural ini mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu. Selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun ini sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari akar pemikiran Islam. Sebenarnya karya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah yang merupakan manifestasi pemikiran Ibnu Khaldun diilhami dari Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam. Ibnu Khaldun sendiri ini adalah pemikir yang teguh, beriman, dan berkomitmen terhadap ajaran agama. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mensejajarkan secara proporsional antara otoritas wahyu dan rasio. Ibnu Khaldun ini juga menganggap bahwasanya pendidikan merupakan hakikat dari eksistensi manusia dan berpendapat bahwa pendidikan adalah upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaedah-kaedah yang baru. Pandangan Ibnu Khaldun ini tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis atau sampai empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Adapun tujuan pendidikan Islam ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Pendidikan Muhammad Abduh bertujuan mendidikan akal dan jiwa serta mengembangkannya hingga batas-batas yang memungkinkan anak didiknya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Muhammad Abduh ini juga merumuskan kurikulum berdasarkan tingkatan-tingkatan, yaitu tingkatan dasar, tingkatan menengah, dan pendidikan tinggi. Pengorganisasian ini didasarkan pada pembagian manusia sesuai dengan lapangan pekerjaan yang akan mereka geluti. Ada dua aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh, yaitu metodologi dalam bentuk mikro atau metode mengajar dan bentuk makro metodologi sebagai sistem. Selanjutnya yaitu pemikiran pendidikan Ahmad Dahlan atau dikenal dengan Muhammadiyah. Ditinjau dari perspektif filsafat pendidikan Islam, mengetengahkan filsafat pendidikan ini, Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari ide dan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan.
sebagai pendiri Muhammadiyah dan sebagai man of action yang telah bekerja keras membangun Muhammadiyah dan menempatkan pendidikan sebagai primadona amaliyahnya. Melalui pendidikan inilah Ahmad Dahlan mencetuskan gagasan pembaruannya yang menyerukan ijtihad, menolak taklid dan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui upaya pengintegrasian tuntunan akal dan hati nurani yang berujung pada pengintegrasian ilmu, pengetahuan agama, dan pengetahuan umum yang saling menyapa dan saling menguatkan dalam rangka penguatan iman dan kemajuan peradaban melalui lembaga-lembaga pendidikan yang dibangunnya. Bercermin pada ide dan gagasan itulah Muhammadiyah kemudian merumuskan filsafat pendidikan yang menekankan bahwa pendidikan merupakan penyiapan lingkungan yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Konsep pendidikan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ini terdapat dalam buku Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim Fima Yahtaj Ilai Al-Muta'alim yang terdiri dari 8 bab dan buku ini berisi tujuan dari pendidikan, yaitu mewujudkan masyarakat beretika. Titik tekan pada moralitas itu tampak mendominasi di berbagai tempat dalam karyanya. Pemikiran beliau adalah tentang perpaduan antara pesantren yang tradisionalis dan sekolah barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau merupakan tokoh yang berusaha memelihara tradisi turun-menurun dari pondok pesantren, juga mengembangkan pendidikan keilmuan pondok pesantren. Dalam menuntut ilmu, peserta didik hendaknya berniat suci menuntut ilmu dan untuk mengamalkannya, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Islam, bukan sekedar menghilangkan kebodohan. Niatnya demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau dikenal dengan Persis. Persis ini didirikan tepatnya pada tanggal 12 September tahun 1923 Masehi di Bandung, Jawa Barat. Mengenai sejarah mengapa memakai nama Persatuan Islam, itu karena dimaksudkan untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha sekuat tenaga untuk tercapainya cita-cita. Tujuan umum pendidikan Persis ini pertama kali dirumuskan untuk mencetak mubalig. Menurut Bakhtiar, pendidikan Persis ini dulu dan sekarang itu perbedaannya adalah dari segi kuantitasnya saja. Kalau dahulu lembaganya hanya satu, sekarang itu sudah banyak. Menelusuri jejak-jejak pemikiran Hasan tentang pendidikan ini memang cukup sulit karena Hasan secara eksplisit tidak pernah menerbitkan tulisan tentang pendidikan. Bagi Hasan, tujuan pendidikan adalah terbentuknya akhlak yang terpuji serta peserta didik yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai bukti keseriusan Hasan dalam pendidikan, beliau mendirikan pesantren Persatuan Islam di Bandung dan pesantren Persatuan Islam di Bangil, Pasuruan pada Maret. Dan itulah materi-materi yang sudah dipaparkan selama 13 materi ini. Terima kasih.